Saudara kekasih Kristus, sengaja pagi hari ini saya menyampaikan sebuah tema karena tema ini penting. Sebab apa? Sebab setiap manusia, setiap kita akan menghadapi berbagai macam persoalan, bahkan masalah. Ya, kalau sudah disebut masalah, maka masalah itu membutuhkan jalan keluar. Masalah itu selalu rindu solusi. Ya, sebab itu pagi hari ini supaya hidup kita menyambut pagi tidak salah sama Tuhan. Supaya cara kita berpikir, cara kita berkata-kata dan bertindak selalu on the right track dengan kemauan Tuhan. Ya, mari saudara kita membuka suara Tuhan. Yang pertama kita lihat slide berikutnya dengan judul Mengapa Tuhan terasa diam. Maka Tuhan sering terasa diam. Nah, ini kan tidak enak, ya. Tuhan seolah-olah membisu. Kita belajar kembali dari satu tokoh, kita tidak boleh bosan tokoh ini. Kita belajar dari Daud, Mazmur 13 ayat 1 di bawahnya itu saya boleh bacakan buat saudara ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Ini kalimat tidak enak. Ya. Berapa lama lagi kau lupakan aku terus-menerus? Berarti ini kan ulang-ulang. Ya. Jadi suatu keadaan tidak nyaman. Memang kalau kita membaca di ayat ini dan berikutnya, kita memahami inilah keadaan Daud, tekanan hidup yang luar biasa. Tekanan-tekanan hidup, masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Makanya cocoklah pikiran Daud mungkin berpikir, mengapa Tuhan kok diam saja ya kepada persoalan saya, kepada masalah-masalahku ini. Ya. Nah, next kita lihat saudara. Next slide ya, hampir setiap orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen pun, ini mengalami masa seperti itu. Ya. Suatu saat kok kita berpikir Tuhan merasa diam saja. Tuhan terasa tidak peduli. Padahal kita sudah merasa sudah cukup berdoa. Punya waktu yang panjang. Bahkan tangisan kita tidak pernah berhenti di hadapan Tuhan. Bahkan beberapa orang menyatakan aku sudah iringi dengan puasa. Serius berpuasa. Lalu mereka mengatakan, saya banyak minta tolong doa sama hamba-hamba Tuhan. Bahkan rekan-rekan sekerja. Namun apa yang terjadi? Tidak ada jawaban Tuhan. Keadaan tidak berubah. Tetap aja. Problem tidak goyah sama sekali. Tetap seperti itu. Mungkin kita bertanya, Tuhan, apakah engkau mendengar doaku? Mengapa engkau tidak jawab-jawab Tuhan? Apakah engkau meninggalkan aku? Nah, pertanyaan mengapa ini sering sekali, saudara ya. Maka saya sedikit melengkapi Mazmur 13 ini kalau saudara sambung ayat 1, 2, 3 sampai 6 ini menunjukkan pergumulan seperti ini. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dia mengalami masa kritis ketika Tuhan seolah-olah diam saja. Dia terancam jiwanya, dia ketakutan, dia nggak tenang, ya. Tapi ayat ini menggambarkan Tuhan tidak jawab tuh, ya. Namun kita percaya diamnya Tuhan itu bukan alasan buat saudara dan saya untuk berhenti percaya, ya. Diamnya Tuhan bukan menjadi alasan bahwa kita berhenti percaya kepada Dia, enggak, ya. Oleh sebab itu, mari kita satu persatu masuk yang pertama, hal penting ya. Yang pertama, next slide. Dari bacaan itu, satu, Tuhan memang mengizinkan saudara dan saya curhat kepadanya. Ya, Tuhan izinkan kita ini mencurahkan isi hati kepada Tuhan ayat 1 dan 2. Ini sama aja dengan kita mengeluh, memberikan keluhan kita kepada Tuhan. Keluhan-keluhan. Ya, sama maksudnya. Mazmur 13, 1 dan 2. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Jadi kan ada sekali ini, panjang. Ya. Lalu
Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Gak enak. Tuhan seolah-olah tidak mau melihat. Ya. Lalu ayat 2, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Tambah lagi, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara perhatikan ayat ini. 4 kali Daud bertanya-tanya, berapa lama tuh? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Ini menunjukkan betapa beratnya pergumulan. Kalau saudara ngomong, Tuhan, menunggu sampai kapan lagi Tuhan? Aku sudah sekian lama loh Tuhan. Ini menunjukkan kita berat ya. Sehingga pergumulan ini Daud pun merasakan Tuhan melupakan dia. Ya, Tuhan menyembunyikan wajahnya, nggak mau melihat dia. Bahkan hatinya dipenuhi kesedihan. Musuh digambarkan ketakutannya, musuh seakan-akan menang. Ya, sama dengan kata lain gini, penyakit yang aku hadapi hari ini, dia akan menang. Ya. Maka dia merasakan kekalahan-kekalahan. Saudara, hari-hari ini saya menghadapi beberapa rekan konseling, ya, ada yang dari luar pulau juga. Mereka menyatakan begini, karena pertanyaannya begini, mengapa Pak Yusman, mengapa gitu? Aku kok dibuat Tuhan seperti ini? Seperti apa? Saya tanya, Bu. Aku sudah berdoa lama minta kesembuhan ini, tapi penyakit kanserku malah menjalar dari serviks sekarang menjalar ke usus. Jadi aku sedih, aku ketakutan. Maunya Tuhan gimana ya? Mengapa ya kok begini? Sekarang Pak Yusman tahu sudah menjalar ke paru-paru saya. Nah, saudara, ciri-cirinya orang selalu mengatakan mengapa, mengapa, ya. Sahabat saya yang dekat dengan saya juga menyatakan karena berdoa supaya anaknya bekerja ditempatkan oleh pemerintah ini di tempat di kota yang diharapkan, Jakarta, Bandung, kota-kota besar ya. Tapi kok ditempatkan di jauh di timur sana. Ya. Lalu dia mendoakan supaya penentuan pemilihan berikutnya ini dia ngotot berdoa sama Tuhan. Tuhan beri kesempatan, jangan di sana. Kasihan aku, jangan di sana. Nah, ternyata saudara tahu, dia udah minta doa kemana-mana, termasuk ke saya. Tetapi Tuhan tetapkan dia ada di kota timur jauh sana. Ya, maka dia sedih, dia ngomong sama saya begini kalimatnya. Sama ini dengan yang menderita sakit tadi. Mengapa Tuhan begini Pak? Mengapa aku sudah sungguh-sungguh ini? Kok Tuhan tidak peduli? Nah ya, cirinya mengapa itu pasti larinya kecewa, kecewa sama Tuhan. Maka kepada 2 orang ini saya ngomong begini, Bu, belajar ya mulai detik ini stop bertanya mengapa. Mengapa tidak menyelesaikan masalah? Tidak semua perkara kau harus tahu semua. Enggak ya, jadi stop, ganti berpikir. Tuhan menghadapi situasi ini, apa yang harus kukerjakan secara benar sesuai dengan kerinduan kemauan Tuhan. Gitu ya. Kalau mengapa kau kecewa? Kecewa itu tidak baik dirimu. Akibatnya apa? Itu sel kanker pun bergerak liar. Nah, sampai ke ususmu, sampai ke paru-parumu. Jadi mulai detik ini nggak ada terlambat. Stop, saya bilang. Nggak usah berkata mengapa lagi. Ya, saudara, banyak manusia itu seperti itu. Ya. Mengapa kok begini? Akhirnya kecewa. Ya, kita nggak layak kecewa sama Tuhan. Nggak ada dasar untuk kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak bisa salah. Nggak ada salahnya. Gitu. Ya. Nah, biarlah pelajaran yang pertama ini mengingatkan saudara dan saya. Next kita lihat ya. Ini ada pelajaran pentingnya. Next slide. Pelajaran pentingnya iman yang dewasa dalam pergumulan, dia tetap setia datang kepada Tuhan dengan hati anjur. Daud ini berulang kali loh. Kalau dia tertekan, takut, khawatir, cemas, maka firman nyatakan dia datang kembali kepada Allahnya. Anehnya, setelah dia kembali datang kepada Allahnya, dia kuat kembali. Dia punya energi baru. Terus begitu. Ya. Nah, ini perlu kita contoh. Ya. Iman yang dewasa dalam pergumulan tetap setia datang kepada Tuhan. Tidak malah menjauh. Ya.
Ingat, Tuhan tidak pernah menolak doa yang keluar dari hati yang hancur. Sebab itu tidak ada pilihan lain, saudara dan saya harus aplikasikan ini, jangan berhenti berdoa. Hanya karena Tuhan belum jawab. Jangan, yang rugi mah kita. Ya, tetaplah datang kepada Tuhan, jangan ngambek. Kalau ngambek, banyak orang kalau ngambek merasa Tuhan nanti nyesel. Tidak ada, Tuhan tidak menyesal. Tidak pernah menyesal Tuhan itu. Kalau saudara ngambek, saudara yang rugi. Ya, jangan ambil keputusan seperti itu. Next, pelajaran yang kedua. Kita lihat, diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ini sama dengan ayat ini 3 dan 4 ini, pengajuan permohonan Daud minta tolong. Permohonan minta tolong. Ya. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Ini permohonan. Jadi saudara dan saya silakan mengajukan permohonan. Next slide ya. Kita lihat ini. Ayat ini mengatakan apa? Daud memohon. Pandanglah kiranya, jawablah aku. Dia butuh jawaban. Ya. Ia belum lihat jawaban. Tapi sepanjang Alkitab kita belajar bahwa Tuhan seringkali bekerja di dalam masa penantian. Tuhan seringkali bekerja di balik layar. Ya. Nah ini yang membuat manusia tidak tahan. Dia sembunyi. Kita tidak boleh lupa banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang selalu dalam masa penantian. Yusuf dijanjikan menjadi penguasa Mesir. Berapa tahun dia masa penantiannya? Ya, akhirnya juga menjadi kenyataan. Abraham demikian juga Hana. Menunggu untuk memperoleh Iska lama. Hana juga menunggu punya anak lama dalam penantian. Yesus sendiri datang pada saat Lazarus mati, dia datang terlambat, sengaja terlambat. Ya. Sehingga Marta Maria nangis mengatakan, telat Tuhan sudah mati. Padahal Tuhan punya agenda sendiri. Ya. Agenda Tuhan itu agenda yang luar biasa. Seringkali Tuhan sedang membentuk karakter saudara, seringkali Tuhan sedang menguatkan iman saudara, seringkali dia mengajar supaya saudara tergantung kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Diam bukan berarti Tuhan tidak adil. Seringkali ia bekerja sekali lagi di balik layar. Ya, ketika kita belum melihat hasilnya, kita tetap setia, percaya kepada Dia. Ya, kita masuk ketiga, yang terakhir. Iman sejati memilih percaya sebelum melihat jawaban. Yang ketiga ini bicara tentang kepercayaan dan pujian Daud kepada Tuhan. Mazmur ayat 5 dan 6. Tapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku sorak-sorak karena penyelamatanmu. 6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Iman yang dewasa tidak menunggu jawaban, tidak nunggu solusi dulu ya. Tetapi dia berseru karena percaya kasih setia Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita tiru. Next slide ya. Bagian penutup Mazmur ini sangat indah. Ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini putusannya hati Daud. Belum dijawab loh ini. Perhatikan, keadaan Daud belum berubah. Belum ada solusi. Musuh belum dikalahkan. Masalah belum selesai. Namun hati Daud menetapkan memilih percaya kasih setia Tuhan. Saudara, dahsyat ya. Next, kemudian dia buktikan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Dan memang dia menyanyi untuk Tuhan. Daud memuji Tuhan sebelum doanya dijawab. Inilah iman sejati. Bukan percaya karena aku sudah melihat mujizat. Itu mah orang awam, orang umum begitu ya. Tetapi percaya karena dia mengenal karakternya Allah. Si setia Tuhan tidak berubah sekalipun keadaan belum berubah. Ya, jadi Mazmur 13 ini
dimulai dari keluhan, diakhiri dengan pujian. Ya, tetaplah datang kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Karena itu, walaupun Tuhan terasa diam, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Ya. Sebab itulah kunci orang percaya. Karena Allah yang tampaknya diam, sekali lagi, Dia tetap bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita lihat kesimpulannya. Slide terakhir. Kesimpulan sore hari ini, pagi hari ini, kita belajar percaya ketika doa belum dijawab adalah tanda iman yang dewasa. Tidak usah tanya mengapa, ya. Kita mungkin belum melihat tangan Tuhan kerja, tidak tahu kita. Tetapi kita dapat tetap mempercayai hatinya. Inilah kita hidup on the right track dengan Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi mari kita hadapi tenang seperti hamba-Nya Daud. Ya, biarlah renungan kita pagi hari ini menguatkan saudara, membangun hidup kita semua. Nggak usah takut masalah, masalah tetap ada. Sampai mati tetap ada. Tapi yang perlu respon saya dan respon saudara benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Dalam waktu 20 menit, rahasia firman-Mu sudah meneguhkan setiap kami. Kalau hamba-Mu Daud mengalami hidup dalam masa yang panjang dalam tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi mengajarkan kami, dia selalu datang kembali kepada Bapaknya. Kami pun ingin seperti itu Tuhan. Kami tidak akan mau bertanya-tanya terus. Tapi kami ingin meresponi dengan benar. Kami percaya walaupun solusi belum ada, jawaban belum ada, kami menetapkan. Kami percaya kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap bekerja buat kami. Dan kami percaya agenda Tuhan jauh lebih baik, lebih sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua. Kami akan memasuki pagi hari ini, hari yang baru ini, dengan iman yang berdiri tegak kuat. Oleh karena Kristus beserta kami semua. Haleluya. Amin. Amin.